Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Arum Indah Pribadi, NIM 2591040, Prodi PGMI 2J. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi lembaga keuangan, ruang lingkup perdagangan internasional, faktor pendorong perdagangan internasional, dan dampaknya bagi Indonesia. Yang pertama, fungsi lembaga keuangan. Sebelumnya, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan, yaitu yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabah. Serta lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang keempat, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Selanjutnya, ruang lingkup faktor pendorong perdagangan internasional dan dampaknya bagi Indonesia. Yang pertama, ruang lingkup perdagangan internasional. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari jalur negeri ke dalam luar negeri ke dalam negeri, pemindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangan di pasar. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan secara internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Padahal, sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan internasional ini, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya dan semakin kayalah negara tersebut jika dilakukan secara berkala. Yang ketiga, perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen, sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila dilakukan produksi dalam skala besar. Sementara sebagian produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran agar barang menumpuk. Yang keempat, kondisi iklim berbeda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik juga menjadi sebuah faktor pendorong dalam perdagangan internasional, sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Dengan adanya transportasi antar negara dapat mempermudahkan suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara
diplomatik negara. Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Yang ke-10, era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar modal membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Sebab setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Nah, dengan adanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung terus-menerus hingga kurun waktu yang tidak ditentukan, bahkan akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar negara. Selanjutnya, dampak perdagangan internasional bagi Indonesia. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapat masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, mendapatkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atau ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Tiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dan memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat, melalui impor kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dan yang keenam, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Bila tidak mampu